Jadi solusinya supaya cepat dan tidak terus menyebar, apa yang harus dilakukan? Kita ke Pak Epi dulu. Silakan Pak Epi. Kalau secara teknis jelas tadi kan, secara ilmiahnya kalau untuk penyebaran nih, biosecurity, vaksinasi, ya, kontrol lalu lintas, animal movement, itu saja Pak. Nah teknisnya ini memang sampai ke bawah ini harus betul-betul. Tadi apakah betul misalnya Poskeswan ya di setiap jalan itu ada real ya. Nah, punya nggak SDM-nya kalau dari catatan? Nah justru itu dengan adanya kalau sekarang jelas kurang dan tidak ada. Makanya harapannya kalau betul Satgas Nasional ada, itu kan Polri terlibat. Ya. Kemudian pemerintah daerah punya Satpol PP atau dinas terkait. Ya intinya jadi ini Polri terpaksa harus belajar ilmu kehewanan untuk sementara waktu gara-gara masalah PMK kan ada ini. Satgas Pangan juga. Oh iya. Itu juga bisa masuk. Sekalian. Iya. Oke. Itu kalau. Baik. Nah tapi tadi peternak ini betul saya mendukung Pak Teguh. Ini kan istilahnya sekarang memadamkan kebakaran. Nah setelah kebakaran selesai, ke depan bagaimana? Kan yang ternaknya mati, mereka harus istilahnya punya replacement stock. Dari mana? Ini pasti akan banyak yang kredit macet, ya kan? Tidak punya uang. Ini harus ada desain, tadi kan grand design sedang dibicarakan. Menghidupkan kembali ekonomi peternak, mendatangkan kembali ternak. Ini harus dipikirkan juga oleh pemerintah. Skema-skema seperti ini, seperti apa? Karena kalau ingin mau ternak lagi misalnya, dari mana? Yang lama aja kreditnya macet. Ya, benar. Karena peternaknya hilang. Ini harus dipikirkan ke Jangan depan. sampai nanti rumahnya juga ikut disita. Nah, itu rumahnya jadi disita dan angka kemiskinan naik. Oke, Pak Teguh silakan. Kalau saya ingin Pak Jokowi, tolong kontrol langsung kerja dari para pembantunya dalam bentuk Satgas. Ini masalah rakyat kecil, itu aja satu. Kedua, jangan sampai bisnis atau kegiatan usaha peternak rakyat ini terhenti. Itu aja. Ada yang mati, ada ini. Pokoknya sekarang dicarikan jalan keluar, jangan sampai mereka kehilangan mata pencarian. Itu yang sangat penting dan tentunya kalau dia dalam dunia peternakan juga sudah difikirkan solusi-solusi untuk peternak supaya mereka itu bisa meneruskan kehidupan dan kegiatan ekonominya. Itu aja. Terima kasih. Pak Teguh. Bapak? Ya, baik. Jadi yang pertama, pemerintah harus segera melakukan aksi nyata, tidak kemudian bluffing saja, informasi yang kemudian apalagi menyesatkan terkait dengan data. Yang kedua juga sosialisasi yang sangat masif dan serius. Bahwa kemudian kenapa masyarakat itu membuang bangkai sembarangan itu karena mereka tidak paham, tidak ada sosialisasi. Kalau kemudian pemerintah tadi mengatakan sudah kerja serius, itu faktanya di lapangan begitu. Yang berikutnya, kalau tadi secara teknis penyelesaian terkait dengan hewannya sudah disampaikan kita dan semuanya, ada satu lagi yang kemudian menjadi kunci, yaitu masalah karantina. Ya, ini menjadi border kita untuk kemudian menyelesaikan baik yang masuk maupun keluar, ya, sehingga nanti kalau kemudian ini kita, karena karantina kita juga punya kelemahan, baik kelemahan secara teknis maupun kelemahan-kelemahan yang non teknis yang saya pikir ini kemudian harus diselesaikan oleh pemerintah sehingga permasalahan peternakannya kemudian bisa terminimalisir, mudah-mudahan segera terselesaikan dengan dikuatkannya karantina, mudah-mudahan ini juga menjadi karena ini secara regulasi gini Mbak Brigita, ada amanah pemerintah yang belum dijalankan, yaitu disatukannya dalam PP diamanahkan untuk dibuat PP, badan karantina disatukan. Sekarang kan masih misah-misah. Jadi ada di bawah Kementerian Kelautan ada, kemudian Pertanian ada, di beberapa titik ada, sehingga ini juga harus diselesaikan dalam rangka kita supaya kejadian PMK ini tidak terulang lagi. Barangkali itu Mbak Brigita. Pak Boga silakan terakhir dari Anda. Ya, terima kasih masukannya dari masyarakat, dari pemerintah, unsur pemerintah maupun dari DPR begitu. Jadi kolaborasi di dalam menangani wabah PMK ini bukan hanya dari Kementerian Pertanian tetapi dari seluruh stakeholder memang sangat diperlukan, dan kami memahami bahwa kondisi ini adalah kondisi yang darurat dan perlu kerjasama yang kuat dan dukungan dari seluruh stakeholder. Yang ingin saya sampaikan ada dua hal Mbak. Yang pertama, agenda permanen dari vaksinasi sudah kita jalankan. Saat ini sudah diagendakan untuk vaksinasi 3 juta vaksin PMK dan mohon dukungan dari semua stakeholder.
di samping kita sudah menyiapkan 15.000 vaksinator Mbak, yang sudah dilatih dalam minggu yang lalu, dan mudah-mudahan minggu ini bisa segera divaksinkan yang 800.000 dosis itu. Kemudian yang kedua, untuk memastikan hewan kurban kita bebas PMK, mohon selain juga pembatasan lalu lintas dari daerah merah tidak keluar, dari daerah hijau juga kita awasi melalui karantina hewan. Kemudian juga perlu dicek secara fisik dan ada surat keterangan kesehatan hewan untuk hewan-hewan kurban kita. Untuk stok tidak ada masalah Mbak, karena pengalaman tahun lalu 1,5 juta, mungkin tahun ini 1,8, ada peningkatan, dan kita memiliki jumlah stok ternak sehat masih banyak, terutama dari daerah-daerah yang masih hijau. Jadi kita semua berkolaborasi, bekerja sama, tidak saling menyalahkan, saya pikir seperti itu, dan kita bagian dari komunitas masyarakat peternak, sama-sama prihatin dan berharap agar PMK ini bisa kita kendalikan secara bersama-sama. Itu harapan dari kami, Mbak. Baik, Pak Kuntoro Boga Andri, Humas Kementerian Pertanian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tentu kita sama-sama berharap agar ini bisa tertangani dengan baik dan tadi apa yang sudah disampaikan bisa terimplementasi dengan baik. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Slamet, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, kemudian Pak Teguh Budiana, penasihat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, serta Pak Epi Taufik, ahli peternakan Institut Pertanian Bogor sudah bergabung bersama kami. Saya Brigita Manohara pamit. Sekali lagi kami juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Kota Jakarta. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.